lagi saya ucapkan selamat datang kembali pada para peserta dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Tentunya masih semangat untuk berdiskusi. Sebagai pengantar, hukum acara berdata sangat penting bagi praktisi, sehingga perlu adanya pemahaman secara komprehensif. Hal ini terutama terkait poin-poin yang sedang dibahas di DPR dan nantinya dapat mengandung pengaturan yang bisa jadi berbeda dengan hukum acara berdata pada saat ini. Nah, saat ini saya sudah bersama para narasumber kita pada sesi kedua. Sebelumnya saya sapa narasumber pertama kita, Prof. Dr. Herawati Pusoko, SH.MH. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Baik, semoga keadaan baik-baik saja ya, Prof. Amin. Mohon izin, Prof, untuk sebelumnya saya mau bacakan CV Prof dulu ya, Prof. Silakan. Saya izin share dulu. Baik, Prof. Dr. Herawati Pusoko, SH.MH. Beliau merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Jember. Beliau memiliki riwayat pendidikan S3 Ilmu Hukum di UNER Surabaya. Wah, Prof, saya juga dari UNER, Prof. Kemudian riwayat pekerjaan sebagai lektor dan guru besar. Kemudian juga beliau sebagai praktisi dalam bidang litigasi dan non-litigasi. Yang terbaru sekarang sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Kemudian beliau membina mata kuliah sebagai berikut. Ada banyak sekali, Prof. S1, S2, S3. Iya, Prof. Wah, lengkap ini, Prof. Kemudian Prof juga memiliki pengalaman penelitian yang tidak kalah sedikit. Ada banyak sekali, Prof. Baik, sepertinya tidak cukup kalau saya sampaikan semua ini, Prof. Ada banyak sekali, Prof. Wah, hebat, Prof. Saya kira tidak perlu, Mbak. Baik, Prof. Sekian untuk CV Prof. Herawati. Kemudian untuk PPT, apakah kami bantu share atau Prof share sendiri? Silakan. Oke, baik. Akan saya bantu share ya, Prof. Baik, bisa dimulai, Prof, untuk presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, sebetulnya kalau judul yang diberikan itu panjang, tetapi saya berusaha untuk singkat, jelas, dan tegas, sehingga saya mengatakan dinamika perkembangan rancangan undang-undang hukum acara perdata nasional yang tentunya beberapa hal kaitannya dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Namun sebelumnya, perkenankan saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan damai sejahtera senantiasa buat kita semuanya. Yang kami hormati Prof. Beni selaku Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Prof. Eva selaku Ketua Adaper, teman sejawat Profesor Dr. Basuki Rekso, kemudian Ibu Liliana yang terhormat, kemudian teman yang sekaligus yang sangat istimewa Dr. Ricardo Simanjuntak, kemudian para panitia serta para peserta yang terkasih. Nah, keterkaitannya dengan hal-hal yang menyangkut masalah rancangan undang-undang dasar itu mungkin setidak-tidaknya saya hanya memberikan sekilas karena sudah banyak yang dikupas, namun demikian keterkaitan dengan latar belakang mungkin sama ya, karena memang keterkaitannya langsung aja Mbak, peraturan perundang-undangan di dalam hukum acara perdata itu berlaku saat ini memang merupakan produk dari pemerintah Hindia Belanda
masih bersifat dualistis dan mengandung, sebetulnya ini mengandung sifat diskriminasi, ya, selain dualistis juga diskriminasi. Nah, kalau kita lihat memang perkembangannya pasti akan sangat dibutuhkan, karena sudah berapa, boleh dikatakan satu dekade ya, mulai tahun 1948, ada yang 1800 ya, kemudian 1900, baru sekarang ini adalah 2021. Kalau kita lihat dari titik sentral kita merdeka itu sudah 76 tahun. Begitu lamanya. Nah, padahal di dalam perkembangan masyarakat itu sangat cepat dan berpengaruh. Karena apa? Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menuntut adanya hukum acara yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif, efisien, sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang tadi juga sudah banyak dipertanyakan tentang biaya ataupun cepatnya. Maka perlulah disusun Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif, yang bersifat kodifikasi dan unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara yang berlaku. Yang tentunya pasti ada penambahan dan lain sebagainya, mengingat bahwa kita itu negara hukum. Nah, kemudian di dalam permasalahan itu sebetulnya ada 3. Apakah pembentukan hukum acara perdata itu memang sudah bersifat urgent? Ya. Kemudian bagaimana perkembangan penyusunan dan selayang pandang materi hukum acara perdata? Kemudian apa yang disarankan bagi pembicara kepada pembentuk undang-undang? Nah, kalau kita melihat tadi dari latar belakang, langsung pembentukan undang-undang hukum acara, langsung lagi Mbak, terus, nah ini nih, ini memang nyata sebelumnya. Ya, jadi kita betul-betul pada saat posisi merancang, di sini boleh dikatakan mulai dari pemerintah yang dari Dirjen Perundang-undangan, BPHN, kemudian banyak hal-hal dari lembaga-lembaga yang lain yang terkait. Ya. Jadi betul-betul memang rancangan itu diusahakan supaya menjadi rancangan undang-undang yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan di dalam DPR. Nah, berkaitan dengan pembentukan rancangan atau undang-undang hukum acara perdata yang bersifat urgent, iya, saya katakan. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa pentingnya pembentukan undang-undang hukum acara itu yang bersifat nasional, yang pertama itu adalah bahwa undang-undang masih berlaku saat ini bersifat plural, yang telah tadi dijelaskan, baik itu HIR yang digunakan untuk Jawa dan Madura, kalau RBP di luar Jawa dan Madura, dan dimungkinkan juga RW digunakan sebagai di dalam praktisnya. Telah Ibu Liliana tadi menjelaskannya. Kemudian jika kita amati terutama mengenai wilayah berkewenangan dari mengadili. Yang kedua, ya, kita melihat bahwa di dalam peraturan dari Hindia Belanda itu mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap kedudukan subjek hukum itu. Karena nampak di dalam Reglement of the Code, ya, berkaitannya dengan
golongan penduduk. Golongan penduduk karena apa? Keterkaitannya dengan adanya IS. Ya. Pengaturan yang bersifat parsial itu tadi dikatakan bahwa pada saat posisi sebelum diumumkannya undang-undang kependudukan, penggunaan peraturan perundang-undangan itu masih bersifat diskriminasi. Pernah saya melakukan tesis ya di UNER, Prof. Sogar mengatakan kenapa kok tidak percampuran perkawinan campuran. Tidak, waktu itu Prof. sebagai DPU saya adalah Prof. Toyo, ya beliau itu setuju karena apa? Saya mengkualifikasikan mana yang bersifatnya itu adalah diskriminasi, terutama di dalam golongan penduduk. Kalau kita lihat pada saat posisi golongan penduduk yang sekarang juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 75, tetapi selebihnya memang belum. Ya, kemudian kalau kita melihat saat ini saja terkait dengan surat keterangan waris, kalau boleh dikatakan ada dua lembaga yang digunakan untuk mengajukan permohonan waris. Satunya akta notaril yang dilakukan notaris. Tapi yang kedua itu adalah pada saat mengajukan permohonan itu kepada atau diketahui dan disahkan oleh kepala desa dan camat. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya itu nantinya pada saat posisi hukum acara perdata sebagaimana sebagai pedoman atau menegakkan hukum material perdata menjadikan sesuatu hal yang tentunya perlu untuk dipikirkan lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah urgensinya karena pluralisme, yang kedua keterkaitannya ada diskriminasi pada subjek-subjek itu sendiri, yang ketiga adalah secara parsial. Parsial di sini boleh dikatakan tadi kan Prof. Basuki juga mengatakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura dan selanjutnya. Ya, kemudian sampai dengan terkaitnya Undang-Undang Peradilan Umum yang sebelumnya itu telah diserahkan kepada yang namanya Mahkamah Agung selaku kewenangan yang tertinggi ya, sebagai pengawas. Di samping itu juga memberikan secara parsial baik itu SEMA atau permanya ya. Itu semua adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, oleh karena itu sudah ada yang namanya SEMA terkait dengan sita atas barang-barang yang tidak bergerak. Ya. Kalau dikatakan barang tidak bergerak, dianggapnya itu tanah. Nah, ini masih belum tuntas. Karena apa? Kalau di dalam sistem hukum benda, di BW, Bogor Backbook-nya itu, kan memang sudah terperinci banget di dalam sistemnya. Benda bergerak, tidak bergerak, benda berwujud, tidak berwujud, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang tentang hak tanggungan, maka di situ nama pun akan berubah. Yang semula benda tidak bergerak termasuk tanah, tetapi setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 itu tentang hak tanggungan menjadi tanah. Itu masih diperdebatkan. Belum lagi keterkaitannya dengan perjanjian ataupun terkait dengan boleh dikatakan bagaimana caranya bisa digunakan sebagai jaminan. Nah, oleh karena itu, tentunya baik itu SEMA atau PERMA akan menuju ke arah pada dimasukkanlah kepada hukum acara perdata yang bersifat nasional itu.
Ya, yang tadi juga sudah boleh dikatakan banyak hal-hal, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih bisa sebagai masukan. Ya. Kemudian, falsafah bangsa Indonesia belum tercermin di dalam hukum acara perdata saat yang belum diubah menjadi nasional. Jadi boleh dikatakan asasnya itu biasanya asas umum dan asas khusus. Ya. Pencerminannya itu keterkaitan adalah asas yang cepat, biaya ringan, dan sederhana. Meskipun ini diusahakan untuk sesederhana mungkin, seperti hanya yang telah dijelaskan oleh tadi, ada peradilannya, pengadilannya, cepat, proses ya, kemudian biasa, kemudian singkat. Nah, hal-hal yang demikian ini memberikan suatu nuansa baru agar tujuan utama dalam penyelesaian sengketa khususnya di bidang hukum perdata itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Sangat. Kemudian di dalam perkembangannya penyusunan dan selayang pandang, kalau kita lihat, ya, jadi tidak serta-merta, melainkan bertahap-tahapan itu mulai dilakukan pada saat tanggal 23 sampai 25 Agustus 2018. Jadi saat itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka harmonisasi pembulatan dan acara perdata dalam rapat pleno tanggal 7 Maret. Nah, inilah kemudian dilihat diharmonisasikan di sana. Jadi sewaktu itu adalah masih Prof. Widodo. Ya. Prof. Widodo sewaktu jadi Dirjen PB, kemudian juga ikut campur untuk agar rancangan undang-undang hukum acara perdata bisa berjalan mulus. Kemudian kita tidak bisa memungkiri bahwa ADAPER itu sangat mendukung. Dukungannya itu ya kita, para peserta, ya banyak juga, baik dari guru besar ataupun para ahli yang lain di sana. Pada saat posisi fokus group discussion FGD, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata itu dalam rangka harmonisasi lagi. Karena waktu yang diberikan pada saat tanggal 23 sampai 25 Agustus itu kurang. Akhirnya apa? Kita dengan upaya supaya selalu konsisten, selalu kita bisa memajukan supaya bisa diterima untuk tahun-tahun yang sekiranya bisa. Ya. Artinya apa? Kita berupaya dalam 1 tahun itu bisa terselesaikan. Meskipun toh akhirnya baru tahun 2021 itu. Jadi tanggal. Kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dulu waktu itu masih dipegang oleh Prof. Beni. Beliau pun juga memberikan support. Supportnya itu apa? Pada saat dalam rangka FGD, Asosiasi Dosen Hukum Acara itu bersama-sama menyempurnakan, menyelaraskan naskah akademik RUU, ya, hukum acara perdata yang diselenggarakan pada tanggal 5 dan 6 November 2018. Selanjutnya, langsung Mbak. Kemudian lagi, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara, ya, perihal pengembalian. Dan tadi kan sudah dikatakan, jadi ada pengembalian karena masih ada beberapa hal yang belum tercukupi. Nah, itu sudah mulai tanggal 14 sampai 15 Mei penyelenggaraan itu dan kita hadir.
Dan semuanya itu ada bukti. Kemudian dilanjutkan lagi dari tanggal itu 14-15 ya. Kemudian dilanjutkan pada saat tahap pengesahan menjadi undang-undang hukum acara yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2020. Nah, disinilah memberikan sosialisasi ya, Asosiasi Dosen Hukum Acara dalam rangka pemantapan supaya kita memantapkan RUU Hukum Acara Perdata maunya sampai dengan saat ini. Kemudian dilanjutkan lagi pada fokus group discussion. Kembali lagi perkaitannya dengan yang dilakukan pada saat 7 Januari. Itu pun juga tidak hanya 7 Januari. 1 minggu kemudian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah di Jawa, kemudian di Indonesia Barat Tengah dan Timur. Semuanya itu kita penuh sukacita. Tidak ada yang namanya capek. Karena apa? Tujuan utama supaya rancangan undang-undang hukum acara itu bisa lancar dan bisa diterima. Nah, pada saat posisi Direktur Perancangan Undang-Undang dalam rapat panitia antar kementerian menyempurnakanlah pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2021 secara daring. Selanjutnya, Direktur Perancangan Undang-Undang dalam rangka kegiatan konsultasi publik rancangan undang-undang hukum acara perdata itu diselenggarakan pada tanggal 31 tahun 2001 secara daring. Nah, bergembiralah kita pada saat Prof. Beni selaku Dirjen Perundang-undangan, lanjutkan Mbak. Ya. Lanjutkan. Di situ ada, bukan sebelumnya. Ya. Di situ dicanangkan bahwa rancangan undang-undang telah masuk dalam Sekretariat Negara dan oleh Bapak Presiden telah ditandatangani untuk dikirimkan ke DPR. Nah, satu langkah itu yang betul-betul kita semua para ahli menanti-nantikan supaya bisa terlaksana. Nah, jika kalau kita melihat selayang pandang, saya tidak berhak dan berwenang untuk memberikan seluruhnya, tapi saya ingin memberikan selayang pandang karena yang ditanyakan memang selayang pandang materi rancangan undang-undang hukum acara. Yang pertama itu penataan kembali materi, jadi submateri, muatan materinya, ya hukum acara perdata yang tertera di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini selain diatur materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti tuntutan hak, wewenang pengadilan untuk mengadili, kewajiban mengundurkan diri, dan hak ingkar, upaya menjamin hak, pemeriksaan sidang pengadilan, kesaksian, putusan, dan upaya hukum terhadap putusan itu. Diatur pula materi baru yang merupakan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat berhubungan dalam undang-undang ini, yaitu antara lain upaya hukum luar biasa yang disebut dengan tadi, lembaga prorogasi, pembuktian, permohonan kasasi yang hanya dapat dilakukan satu kali. Nah, di dalam hal yang demikian ini yang terakhir sebagai sarannya sebagai harapan meskipun dalam keadaan PPKM, proses penyusunan RUU acara perdata tetap berjalan dan diberikan kelancaran. Pembahasan rancangan undang-undang hukum acara perdata telah disetujui oleh Presiden
untuk dikirim ke DPR RI. Semoga rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dapat disetujui DPR RI dan disahkan pada tahun 2021. Setidak-tidaknya akhir 2021 menjadi Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional. Nah, oleh karena itu, mungkin ada pertanyaan, oh, inilah dia, ini salah satu bukti bahwa di situ ada Prof. Beni, yang belakang itu juga dari pemerintah juga, ya, ada Prof. Eva, ada Prof. Widodo, ada saya, ada Prof. Beni, ada Prof. Koidin dan Prof. Tata. Semoga kita senantiasa bisa selalu melayani negara dengan cara-cara yang baik. Terima kasih. Selamat siang, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Heruwati atas pemaparan materinya.